Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiskusi bersama tentang makrifat, di mana sesi kali ini adalah tentang bagaimana kita memasuki alam laisa kamislihi syai'un. Baik, saya akan melihat dulu siapa saja jamaah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pak Maliki, apa kabar? Maaf tadi tidak terangkat teleponnya karena harus mempersiapkan. Nah, Isub Lintang, Bu Laila, Nafiah, Pak Cahyo, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo, Pak Anam, Pak Adi, Pak Kame, Gubernur Gresik, kemudian Pak Saleh, Kang Darman, nyimak dari mana Kang Darman? Kemudian Mulia TV, semoga bisa disiarkan di TV-nya. Pak Dali, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Sarjono, M3. Apa M3 ini, Pak? Pak Maliki, assalamualaikum. Ya, nyimak dari kantor Mahkamah Agung RI. Loh, kok sudah masuk kantor Pak Maliki? Ya, semoga kantornya tetap aman dan terjaga, ya. Baik, Pak Joko Rianto, oke, Pak Toto hadir, oke, Pak Iko, Pak Asrianto, Cak Mus, Pak Indrajit, Bu Yani, waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Joni, Pak Mukhlis, Pak Indri, Pak Arlin, Pak Indrajit. Nah, baik, Pak Afni dari Bintaro. Dari rumah Pak Afni ya? Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Benar ya, materi kita tentang alam laisa kamislihi syai'un. Oke. Menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Baik, silahkan menikmati siaran kami sambil ngopi tentunya. Nah, Pak Zen mau sapa-sapa di sini, silahkan. Pak Zen juga ngopi di sana. Baik, bismillah. Kita masih sampai tanggal 4 ya, sampai hari Sabtu, sampai 4 April. Ikuti terus siaran kami setiap jam 9 pagi sampai jam setengah 10 sampai jam 10. Mudah-mudahan ini bisa memberikan nilai lebih di lockdown yang sekarang Bapak Ibu lakukan, ya, menyaksikan siaran kami dari rumah masing-masing lewat HP atau laptop. Baik, saya harapkan suara saya jelas ya, gambarnya jelas. Sudah banyak yang masuk, ada 46 dari berbagai daerah. Dari Malaysia kok belum ya? Ya, mudah-mudahan nanti segera bergabung dari Malaysia. Ini Pak Usman nih, Pak Sulaiman, Pak Usman nih. Waalaikumsalam ya. Oke, Pak Usman sudah hadir dari Malaysia ya mungkin. Karena namanya kadang-kadang sok sama begitu ya. Ya, jelas semua. Pak Yiko, terima kasih informasinya. Pak Perdana dari Kelana Jaya.
hadir. Alhamdulillah. Ya, pembahasan kemarin kita membahas tentang apa sih perbedaan antara berpikir dan sadar. Ya, tentunya ada kaitannya dengan materi yang sekarang. Ya, materi yang sekarang tentang bagaimana memasuki alam ketiadaan. Kenapa ketiadaan? Karena Allah itu tidak ada di dalam pikiran kita. Ya. Allah itu tidak ada di dalam pikiran kita. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Disinilah kita dipertemukan sebuah teori, sebuah rumusan bermakrifat yang mudah. Selama ini kita belajar makrifat, mengenal Allah, itu tidak ditunjukkan alatnya dan tidak ditunjukkan keadaannya. Keadaannya ditunjukkan, tapi tidak diberikan alatnya, atau alatnya salah. Contohnya begini, kalau kita ingat Allah, maka kita akan makrifat. Nah, ini kan sebuah kalimat yang salah. Kenapa? Pertama adalah menggunakan kata ingat. Ingat itu adalah aktivitas otak. Sedangkan aktivitas otak itu adalah dari jasad. Jadi, kita tidak bisa makrifat atau mengenal Allah melalui otak kita. Sehingga kenapa Allah itu dikatakan laisa kamislihi syai'un. Artinya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Apapun. Ya, kalimat apapun ini sebenarnya untuk meniadakan apa-apa yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita tentang Allah itu apa? Misalnya nur. Nur ilahi. Bukan, Allah itu bukan nur, bukan nur. Allah itu bukan cahaya. Apalagi, bahkan ketika pikiran kita mengalami keadaan kosong, ya Allah itu bukan yang kosong itu. Bukan nur, bukan kosong. Nah, ini yang kadang-kadang kita terhenti. Ya, kita terhenti oleh pikiran kita. Maka keadaan makrifat yang harus kita capai itu adalah keadaan laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya, apapun itu. Ya, apapun itu. Nah, kita baru bisa benar-benar mengalami keadaan kosong, mengenal sebenarnya Allah, itu jika kita selalu berada dalam keadaan melaisakan, mengosongkan. Kita harus selalu berada pada keadaan meniadakan. Sekali kita berhenti meniadakan, maka disitulah otak akan bermain. Jadi sebenarnya kita ini harus selalu berjalan untuk meniadakan. Sekali kita berhenti meniadakan, maka akan wujud. Sekali wujud berarti sudah ada di dalam pikiran. Ketika ada di dalam pikiran, maka kita sudah terhijab. Oke, sebentar ada sesuatu.
Baik, minta maaf. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika kita berhenti, berarti terijab. Ketika kita berhenti, berarti terijab. Itu aja kuncinya. So, berarti kita harus terus berjalan. Terus meniadakan. Maka zikir kita yang paling utama itu adalah zikir peniadaan. Apa? La ilaha illallah. Kalimat peniadaan la ilaha illallah, kecuali Allah. Nah, apa hubungan antara la ilaha illallah ini dengan laisa kamitslihi syai'un? Disinilah bahwa la ilaha itu adalah peniadaan terhadap sesuatu, terhadap syai'un. Kita hilangkan semua la ilaha, kita tiadakan semua la ilaha. Kita tiadakan semua, kemudian jika sudah tiada itu Allah. Tiadakan lagi Allah. Tiadakan lagi kecuali Allah. Tiadakan lagi, maka yang ada hanya Allah. Terus. Ketika kita berhenti, maka terhijab. Dan ini tidak akan selesai. Sampai otak kita tidak berfungsi lagi. Ya. Sampai otak kita tidak berfungsi, apa? Mati gitu loh. Sampai otak kita tidak bisa digunakan lagi. Jadi perjalanan kita untuk menuju kepada Allah itu tidak akan selesai sampai kita meninggal. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita harus berada di situ. Ya. Maka nanti bagaimana kita bisa berjalan terus-menerus di dalam keadaan peniadaan. Ini harus action kita. Harus menjalankan amanah. Itulah yang akan menjaga ketiadaan atau peniadaan itu. Nah, ini mungkin agak jauh, tapi endingnya ke sana lah. Jadi itu. Baik. Oke, sudah banyak yang hadir, ada 85 peserta pada pagi hari ini. Iya. Baik. Sudah banyak yang hadir. Silahkan yang hadir untuk absen ya. Absen melalui chattingnya. Melalui chat di YouTube saya. Ya, sedikit himbauan kepada kawan-kawan. Mohon untuk mensubscribe channel Bejo SA. Biar jadi 1000. Karena belum ada 1000 itu belum bisa siaran langsung seperti saya ini. Jadi tolong dibantu agar Pak Mbah Bejo bisa siaran langsung seperti saya. Karena program saya nanti mengkusik Ramadan itu rencana live. Live, jadi nanti Mbah Bejo bisa live secara online seperti saya ini kalau syaratnya subscribernya 1000 orang minimal. Ya, tolong dibantu untuk mensubscribe. Baik, kita lanjutkan. Tadi iklan. Oke. Baik. Kita harus belajar ya. Kita harus mau belajar karena memang perjalanan kita itu dikatakan dekat ya dekat, jauh ya jauh. Kenapa? Dekat ya kalau besok mati ya dekat berarti. Kalau jauh berarti matinya masih agak lama. Ya, jadi urusan belajar spiritual seperti ini itu ya sebenarnya urusannya adalah mau nggak kita mulai dari sekarang ini. Ya, baik.
kita mencoba untuk belajar spiritual, belajar makrifat ini secara terprogram, tersusun, dan perjalanannya jelas gitu loh. Alatnya jelas. Instrumen yang kita pakai itu jelas. Apakah pakai akal, pakai jiwa, atau pakai jasad, atau pakai apa itu jelas. Sehingga memudahkan. Nah, kembali ke masalah laisa kamislihi syai'un. Ya, dari sifat-sifat yang Allah seperti wujud, qidam, baqa yang sampai saat ini saya pelajari adalah pada laisa kamislihi syai'un. Ketika saya sudah berhasil atau sudah dapat mendapatkan keadaan menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun, maka menyadari Allah yang bersifat wujud, baqa, qidam itu akan lebih mudah. Karena basicnya adalah di mana kita memahami keadaan makrifat kita, keadaan-keadaan yang kita berada untuk lebih mengenal Allah. Bahasanya kalau Bapak Ibu mau mengenal saya ya datang ke rumah saya. Jadi wilayahnya itu di wilayah saya gitu loh. Bapak Ibu tidak bisa mengenal saya kalau misalnya Bapak Ibu masih berada di luar daerah saya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengenal saya maka harus datang ke tempat saya. Demikian pula dengan kalau kita ingin mengenal Allah. Maka kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus berada di wilayahnya Allah. Nah, wilayahnya Allah itu apa? Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Pokoknya kalau ada yang serupa, Allah tidak mau. Diserupakan dengan sesuatu hal, Allah tidak mau, maka harus dihilangkan. Ya. Ini yang banyak dialami kawan-kawan ketika berzikir ketemu namanya wali, ketemu saya, ketemu cahaya, ketemu sensasi-sensasi. Itu tinggalkan semua, abaikan semua. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita adalah lurus ke Allah. Ya, tujuan kita adalah lurus ke Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam zikir nafas, perjalanan kita untuk menuju kepada Allah terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah meluaskan kesadaran yang sudah kita bahas kemarin, dan tahap kedua adalah bagaimana kita bisa menyadari Allah yang menciptakan alam yang luas tadi. Jadi setelah kita memahami luasnya alam semesta, maka pada tahap kedua ini adalah kita menyadari yang menciptakan alam semesta ini. Tentunya ketika kita menyadari Allah yang menciptakan alam semesta, mestinya dan harusnya itu tidak sama dengan alam semesta. Alam semesta itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam akal kita, apa yang ada di dalam otak kita, bahkan apa yang ada di rasa kita. Itu harus kita lewati. Kalau kita masih mengandalkan alam pikiran kita, nggak akan sampai. Karena yang digunakan bukanlah alam semesta. Yang kita tuju bukanlah alam semesta. Tapi yang kita tuju adalah yang menciptakan alam semesta yang tidak ada di dalam pikiran, tidak ada di dalam memori kita. Inilah alasannya kenapa saya selalu dari awal itu selalu mengingatkan, jangan pakai kata ingat Allah.
gunakanlah sadar Allah. Kenapa? Ingat Allah itu berarti Allah itu masih alam semesta. Tapi kalau sadar Allah, kita bisa menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Baik. Dari sini kita akan mulai melangkah untuk masuk ke dalam wilayah spiritual yang betul-betul spiritualitas Islam. Inilah yang membedakan bahwa Islam tidak mengajarkan meditasi, tapi Islam mengajarkan sebuah kesadaran. Bahkan kesadarannya tingkat paling tinggi. Apa? Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan lagi. Mungkin kalau kesadaran yang lain bisa saja dia menyadari hal-hal yang ada di dalam pikiran. Tuhan yang ada di dalam pikiran. Tetapi Islam menegaskan bahwa Tuhan Islam, Tuhannya orang Islam yaitu Allah, itu tidak ada di dalam pikiran. Maka harus ditiadakan agar betul-betul bersih pikirannya dari wujud Allah. Karena yang kita pakai adalah kesadaran. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jiwanya, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, jiwa ini tugasnya adalah sadar, itu tadi. Yang bisa sadar itu jiwa, nafs. Otak itu nggak bisa sadar. Otak itu nggak sadar. Yang sadar itu adalah yang menyadari otak. Yang menyadari bahwa saya sedang berpikir, itulah jiwa. Makanya kita bawa jiwa kita untuk menyadari hal-hal yang tidak ada di dalam pikiran. Menyadari hal-hal yang bersifat laisa kamitslihi. Sampai enggak sampai, bisa enggak bisa. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa bedanya pikiran dan kesadaran. Sangat jelas kan? Sekarang jangan tertipu oleh pikiran. Karena pikiran itu akan menghambat, akan menghijab ketika kita menyadari Allah. Misalnya, ketika kita menyadari Allah, muncul cahaya. Oh, ini cahaya. Allahnya lupa enggak? Kalau lupa, tidak sadar Allah, berarti sensasi cahaya itu akan menghijab. Tidak bisa nembus lagi. Ini cahaya, nembus. Apapun itu. Kalau sesuatu kita anggap nur ilahi, kita ketemu dengan nur ilahi, ingat, nur ilahi itu bukan ilahi. Nur ilahi itu bukan ilahi, maka harus kita hilangkan. Saya tidak mencari nur, saya mencari ilahi. Ya. Ketika kita berjumpa dengan Nur Muhammad misalnya, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Ingat, Nur Muhammad bukanlah Allah. Kita harus bisa meniadakan la ilaha illallah. Dan semuanya. Nur ilahi, Nur Muhammad, semuanya. Nurin ala nur. Udah, hilangkan semua. Kenapa? Ini dalam rangka agar kita bisa mencapai keadaan yang betul-betul laisa kamitslihi syai'un. Kita bisa berada pada satu keadaan yang betul-betul tidak sama dengan apapun itu. Baik. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi kalau kita mau berjalan menuju kepada Allah, ya, maka kita harus berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un.
Itu ya. Disitulah baru kita menyebut namanya. Kalau sudah berada di rumahnya, maka panggillah namanya. Rumahnya Allah itu yang mana? Yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun. Setelah kita berada di wilayah yang tidak serupa dengan apapun, maka panggillah dia. Panggillah Allah. Dengan apa? Nafas masuk, Allah nafas keluar. Ya, nafas masuk, Allah nafas keluar. Ketika menyebut dan menyebut Allah itu berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un. Ya, berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Baik. Kalau dipikir susah. Karena sekali lagi, ketika kita bicara tentang kesadaran, maka sadari, jangan dipikir. Ya, ketika Bapak Ibu mendengarkan ulasan saya, coba pakailah kesadarannya. Saya menyampaikan kesadaran, ya gunakan kesadarannya. Kalau Bapak Ibu mencerna melalui pikiran, ya agak susah. Ya, kok susah gimana? Kalau nggak dipikir bagaimana, Pak? Ya sadari saja. Ketika saya bicara tentang Allah tidak serupa dengan apapun, coba sadari, iya Allah tidak serupa dengan apa, sadari. Disadari saja. Kalau belum ya sudah, diam aja. Nah, yang penting diterima dulu. Oh iya, disadari. Karena pembicaraan kesadaran itu harus menggunakan kesadaran. Baik. Oke. Pak Cahyo ya. Mohon pencerahan membedakan rasa kosong yang terasa nyaman dengan keadaan laisa kamitslihi syai'un. Iya, kosong. Kosong itu membuat nyaman. Karena apa? Pikiran kosong. Tapi apakah Allah itu kosong? Tidak. Bagaimana cara menembusnya? Ya ditembus aja bahwa Allah itu bukan kosong. Terus tembus ke Allah. Laisa kamitslihi syai'un itu adalah peniadaan. Maka ketika kita berhenti pada wilayah kosong, maka itu kita sudah terhijab di wilayah kosong itu. Jadi tembus lagi. Wilayah kosong itu masih bisa ditembus. Enggak percaya, coba ya. Mudah-mudahan difahamkan Allah. Baik. Kalau batin menyebut sendiri laisa kamitslihi itu apa itu tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa. Itu kan hati yang menyebut, artinya jasad. Kesadarannya kemana ketika menyebut itu? Kalau kesadarannya kemana-mana ya salah. Ketika hati menyebut laisa kamitslihi syai'un, maka kesadaran kita itu berada di wilayah yang bukan apa-apa. Nah, jadi kalau menyebut itu berarti masih dalam jasad hati. Namanya zikir sir hati. Meskipun itu tidak disengaja, tapi itu termasuk zikir hati, zikir jasad. Ya Pak Habibie, izin bertanya Pak Pur, bila kita berjalan selangkah maka Allah akan berjalan 2 langkah. Bila kita berjalan maka Allah akan berlari. Pertanyaan, laku kita dikatakan berlari itu yang bagaimana? Ya. Oh, Pak Habibie pernah sampai ke sini. Niat Pak Habibie bagaimana? Waktu ke sini itu semangat, tidak semangat, aras-arasan. Pengennya Pak Habibie untuk mendekat ke Allah. Misalnya ingin belajar dari rumah, kemudian ada acara, kemudian ke sini. Kira-kira kalau dibayangkan dengan kecepatan kecepatan itu cepat ketika di sini atau di rumah? Dari niat Pak Habibie sendiri.
Lebih kuat mana maksudnya? Kan lebih kuat ke sini kan? Nah itu namanya berlari. Kalau Pak Habibie hanya di rumah aja, itu namanya berjalan. Tapi kalau sampai ke sini itu berarti berlari tuh. Sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Sampai datang ke Padepokan itu berarti sungguh-sungguh mengenal Allah. Kalau hanya di rumah menyaksikan, menyimak itu berjalan. Jadi itu perbedaannya Pak Habibie ya. Baik. Pak Wahid ya baru online. Oke. Pak, Nabi Muhammad di Gua Hira itu kan Mi'raj ya. Apa tata caranya sama yang diajarkan Bapak? Di Gua Hira itu bukan Mi'raj ya Pak ya. Beliau merenungkan nasib warganya yang jahiliyah ini. Kemudian turunlah wahyu Al-Quran. Kalau Mi'raj itu kan di Masjidil Haram. Baik. Apa tata caranya sama yang Bapak ajarkan? Tata cara Mi'raj. Ya, saya nggak tahu tata caranya Nabi Muhammad ketika Mi'raj ya. Yang pasti yang saya gunakan ini adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang bagaimana kita berjalan menuju kepada Allah. Kemudian Cak Yono, apakah kita bisa mencapai titik ke zat Allah atau semua hanya menuju? Ya, ketika kita sudah menganggap bahwa perjalanan kita sudah sampai pada titik zat, itu berarti kita sudah terhijab. Kita sudah berhenti berarti terhijab. Perjalanan kita itu terus, Pak. Ingat, otak ini menempel di dalam jiwa kita, di dalam kesadaran. Ketika jiwa kita berhenti, tidak berjalan menuju kepada Allah, maka otak itu akan membentuk suatu memori atau membentuk suatu keadaan. Berarti kan syai'un di situ. Tembus lagi, Pak. Makanya kita ini adalah pejalan, suluk. Ya, salik. Jadi jangan berhenti. Tidak ada. Kecuali mati ya sudah selesai. Berarti ini nggak bisa dipakai lagi. Tek, kita lepas. Deng. Gitu. Maka orang-orang sufi kalau sudah pada tahap seperti ini ya mati itu sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Menyenangkan sekali. Karena sudah tidak diikat oleh namanya otak. Makanya beliau-beliau itu banyak yang mempersiapkan kematiannya itu jauh-jauh hari. Ada yang sudah mempersiapkan kuburnya digali sendiri. Ada yang mempersiapkan kain kafan dan lain sebagainya. Iya. Sama-sama Pak Habibie, Pak Afni. Apakah ada cara untuk melatih jiwa bisa aktif walaupun saat tidur? Bikin nafas, Pak. Jadi yang tidur itu kan jasadnya. Kesadarannya, nah itu. Kesadarannya bisa kita pertahankan melalui zikir. Allah. Tapi sebaiknya tadi sudah meluas, ya kan? Masuk ke alam laisa kamitslihi syai'un. Sudah di situ aja tubuhnya biarkan tidur. Nah itu insya Allah sadar ketika tidur. Ilmunya Gus Dur. Gus Dur itu walaupun tidur tapi kabarnya dia sadar dengan sekitarnya. Baik.
Iya. Qalbu mukmin baitullah. Ya bisa aja. Jadi ketika kita sadar Allah, maka hati itu akan menjadi satu bentuk ketenangan, ya kan? Ingat pembahasan kemarin bahwa kesadaran itu akan diikuti oleh hati, diikuti oleh pikiran. Kesadarannya ke Allah, maka hati dan pikirannya juga akan mengalami sensasi-sensasi. Sensasi tenang. Ya kan? Jadi betul Pak Ali. Kemudian Pak Kholis, internet lemot. Ikuti rekamannya nanti. Ya Pak Kholis. Pak Toto, saat ini diperlukan imunitas yang tinggi, salah satu ikhtiar agar virus corona tidak masuk. Imunitas ini antara lain bisa diperoleh saat kita dalam keadaan tenang. Bisa keadaan tenang itu di pause, hybrid. Oh bisa Pak. Nah, itu tadi yang kita bicarakan. Ketika kita masuk kepada wilayah laisa kamitslihi syai'un, otak itu tenang Pak. Maka kemarin di malam Jumat itu kita bahas tentang hibernasi. Itu pertahankan wilayah laisa kamitslihi syai'un itu. Duduk di situ. Ya kalau baru belajar naik turun, tapi kalau sudah sering manggon gitu sudah. Nah itu imunitas, kemudian self healing, penyembuhan diri sendiri, restorasi tubuh, perbaikan sel-sel tubuh itu akan aktif. Insya Allah demikian. Pak Rohmat, Pak Pur, jadi yang syai'un kamitslihi itu jiwa kita ini dalam kesadaran atau disampaikan dalam kesadaran? Ya, kita menyadari sesuatu yang tidak serupa dengan apapun, Pak. Artinya apa? Kesadaran kita itu melampaui pikiran kita. Kesadaran kita terlepas dari pikiran. Artinya pikiran tidak bisa mengikuti kesadaran kita lagi. Maka dia tenang. Gitu ya. Pak Didit, wilayah laisa kamitslihi itu apa tetap zikir Allah walaupun kadang-kadang tidak sesuai keluar masuk nafas, malah yang ada hanya Allah pencerahannya. Ketika sudah di wilayah laisa kamitslihi syai'un, zikir apapun itu boleh, Pak. Ya. Karena di wilayah itulah kita memanggil Allah, menyebut Allah, istighfar, berdoa. Nah, itu wilayahnya Allah. Berserah diri. Itu Pak Didit ya. Bu Ertati meneruskan pertanyaan Pak Didit. Kalau batin menyebut sendiri laisa kamitslihi syai'un, berarti kita masih berada di wilayah jasad, Pak. Oh tidak. Ingat Bu, kesadaran dan jasad itu berbeda. Kesadaran kita sudah kamitslihi, kadang-kadang jasad kita masih dzikir. Jadi ada dua nanti Bu. Jadi bukan kalau kita ke sini lenyap, tidak. Nanti justru malah kita ada dua ini. Ada yang menyadari laisa, ini ada yang berzikir Allah. Atau ada yang menyebut laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada dua-duanya ini jalan. Jadi kita itu kayak ada dua gitu loh. Gitu ya Bu tadi. Pak Teddy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, puncak dari kesadaran itu apa? Ya kesadaran akan Allah. Ya, kesadaran akan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian Pak Yulisab. Oh iya, Lampung Barat menyimak. Baik Bapak Ibu. Materi kali ini adalah materi untuk bekal kita ketika kita berada di level 2 zikir nafas. Ya. Jadi kita maklum karena menggunakan jaringan internet. Baik, kita lanjutkan. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, tentang pembicaraan kita kali ini. Kalau tidak ada akan saya simpulkan
Dan kita akan berjumpa lagi besok pagi pukul 9 di channel yang sama, Setio Purwanto di YouTube ya. Iya Pak Broto, siarannya tadi harusnya dia langsung ke data tapi tapi sekarang udah bisa Pak. Kendala atau sudah bisa? Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu, kita buat sebuah kesimpulan tentang pertemuan pada pagi hari ini, pertemuan kedua. Jangan lupa besok pagi materinya tentang berinteraksi dengan Allah ya. Jadi Bapak Ibu selama 1 minggu mulai dari Senin kemarin sampai Sabtu ini materinya bersambung-sambung, berkesinambungan. Artinya materi hari ini menjadi dasar untuk besok, besok menjadi dasar untuk besoknya lagi. Jadi ikuti terus siaran kami dari Padepokan agar lebih mudah atau lebih memahamkan kita tentang apa sebenarnya konsep ma'rifat di dalam zikir nafas sadar Allah ini. Ya, sehingga kita betul-betul paham dan memudahkan Bapak Ibu untuk mengenal Allah, sehingga ibadah-ibadah kita, sholat, zikir itu lebih bermakna. Ya, oke, saya kira cukup sekian. Kalau masih ada persoalan atau pertanyaan, silahkan besok pagi kita bahas, kita sampaikan tentang. Jadi besok saya buka, insya Allah kita buka dulu pertanyaan tentang apa yang masih ditanyakan pada hari ini. Dan jika artinya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan Allah, ya bisa langsung disampaikan. Tentunya kalau sudah saya beri kesempatan untuk bertanya ya, agar saya selesai dulu lebih runtut. Baik, terima kasih bagi semua jamaah yang hadir. Ada Pak Usman, Yusuf, Pak Ateng, Cak Mus, dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam kita belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, di sini suasana Padepokan di pagi hari. Mbah Bejo, silahkan melambaikan tangan. Mbah Bejo SA di channelnya tolong di subscribe biar mencapai 1000 agar bisa siaran langsung melalui YouTube. Ya, oke, ini suasana pada pagi hari ini di Padepokan. Karena lockdown ya, sepi, sunyi, senyap, tidak ada aktivitas apa-apa. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga lockdown semua. Ya, kami di Padepokan kesepian juga. Biasanya tamunya rame, setiap hari ada tamu minta belajar bikin napas di Padepokan. Sekarang sepi. Ya, kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain agar lockdown atau virus ini, corona, bisa tidak tersebar kemana-mana. Demikian, kami tunggu di lain waktu bisa datang hadir di sini. Ya, bersama kami di sini, Pak Bejo, Mbah Poyo, saya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.